Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan dalam Hidup. Bab tahun 1746 sampai tahun 1750. Bab 1746. Ini tidak pasti memenangkan permainan. Ekspresi Jasper tidak cantik. Jika itu mudah, mengapa saya harus keadaan ini sekarang? CW Foundation memiliki triliunan somer dollars yang terperangkap dalam game ini, dan jujur saja, saya seperti sepotong daging di talenan, menunggu untuk dihukum. Saya lebih suka tidak melakukan apapun, harus memenangkan ini tanpa dukungan apapun. Tony menunjuk Jasper dengan jarinya, kawan, jangan emosi sekarang. Kesulitan bisa diatasi bukan? Periode 20 atau tahun yang lalu juga sangat sulit bagimu, tetapi kamu masih berhasil keluar dari no. Bapak, Pratt, kamu tidak terdengar benar. Jasper berkata, tidak masalah menjadi bersemangat dan patriotik, tetapi ada banyak keluarga yang bersandar di pundak saya dan saya paling tidak akan mempertimbangkan karyawan dan investor saya, bukan? Tony memiliki ekspresi gelap ketika dia bertanya, lalu apa yang kamu inginkan? Jasper terlihat sedikit lega, dan dia tertawa, aku tidak butuh banyak, bahkan 8.000 miliar somer dollars pun tidak. Hanya perlu satu hal, yaitu komando tim nasional. Tony tercengang. Ada SBS Investment Fund di bawah SBS Bank, yang di bawah nasional. Kendali tim, dikatakan cukup kuat, bukan? Setelah mendengar bagian kedua dari kalimatnya, Tony akhirnya mengerti apa maksudnya. Jangan pikirkan itu. Tony mengangkat suaranya, bahkan tidak memiliki akses untuk memobilisasi dana investasi itu, dan prosedurnya lebih rumit dari yang Anda kira. Memerintahkan tim, apa kau sudah kehilangan akal? Kalau begitu lupakan saja. Jasper menyatukan tangannya dan berkata, seperti yang mereka katakan, bahkan wanita pintar pun tidak bisa mampu memasak tanpa nasi. Bagaimana mereka bisa mengharapkan saya menang ketika mereka enggan membayar saya modal? Sampai sekarang, saya mengandalkan sumber daya dari diri saya sendiri dan investor untuk bertarung sendirian, jadi saya sudah terbiasa dengan kehidupan yang menyedihkan. Tony tidak tahu apakah dia harus marah atau geli sekarang. Kenapa aku tidak menyadari bahwa kamu sebenarnya orang yang tidak tahu malu? Bapak, Pratt, aku benar-benar bukan itu tak tahu malu. Jasper menghela nafas dan berkata dengan tulus, tidak ada yang tahu seberapa parah situasi saat ini, kecuali aku. Saya dapat mengatakan bahwa segera setelah pasar dibuka besok, semua posisi yang diinvestasikan oleh CW Foundation akan dieksploitasi dalam waktu setengah jam. Bahkan jika Bank SBS memberi saya 8.000 miliar, setengah jam ini mungkin akan diperpanjang hingga 1 atau 2 hari lagi, tetapi pada akhirnya masih akan dieksploitasi. Kecuali para petinggi bersedia menyisihkan setidaknya sepertiga dari cadangan devisa negara untukku, pertempuran ini tidak akan berjalan sesuai keinginan kita. Kita menghadapi Amerika Serikat dan Wall Street, negara ibu kota paling kuat di dunia dan tim kapitalis paling kuat. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya adalah dewa atau sesuatu? Bukan mencoba untuk menyombongkan diri, tetapi jika orang lain berada di posisi saya, dia pasti sudah selesai sebulan yang lalu. Tony merenung sejenak, melihat Jasper, lalu berkata, beri aku waktu. Jasper berdiri dan terkekeh, aku datang ke sini terlalu bersemangat di pagi hari, jadi aku belum sarapan. Karena itu, saya akan turun dan sarapan dulu. Lanjutkan. Tony melambaikan tangannya dengan wajah serius. Jasper kemudian turun dengan santai. Dia benar-benar sarapan, tetapi dia juga memberi Tony alasan untuk menghubungi atasannya. Tony entah bagaimana berhasil meningkatkan masalah ini ke bos besar di belakang negara, dan setelah 20 menit, dia menelepon Jasper kembali. Kembali ke kamarnya, Tony berkata dengan ekspresi tegas, para bos telah menyetujuinya. Jadi bos bisa perhatian terhadap kita. Jasper berkata dengan nada gembira. Jangan terlalu senang untuk saat ini, ada persyaratan yang diberlakukan. Tony melirik Jasper dengan tatapan rumit dan melanjutkan, hanya ada satu permintaan dari mereka. Bahkan jika kamu akan kalah, lakukan dengan baik. The Somers tidak pernah takut kalah karena kami akan tetap bisa bangkit dan memenangkannya kembali. Yang tidak kita inginkan adalah kehilangan martabat dan tekad untuk melawan penindasan. Ini adalah kata-kata dari bos yang seharusnya disampaikan kepadamu. Pikirkan sendiri. Jasper bertanya tanpa sadar, bos yang mana apakah ini? Siapa yang kamu lihat di berita setiap hari? Tony terdengar iri.
Meskipun dia adalah sekjen SBS Bank, karena Jasper dia bisa berkomunikasi langsung dengan bos besar. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup dan patut dibanggakan. Wajah yang dikenali semua orang muncul di benak Jasper, dan dia segera mengangguk dan berkata, "Aku mengerti sekarang." Karena orang itu telah berbicara, semuanya akan dilakukan dengan cepat. Selain itu, kami tahu bahwa besok adalah pembukaan sehingga mungkin hanya perlu beberapa menit sebelum manajer tim nasional menghubungi Anda. Anda akan melihat apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tony membawa Jasper ke pintu, ragu-ragu sejenak, dan berbisik sebelum membuka pintu, "Jasper Line, kali ini para bos menaruh harapan besar padamu. Ada beberapa bos besar yang mendukung Anda tanpa syarat, jadi Anda harus menyelesaikan sesuatu." "Aku tahu." Jasper mengangguk dan berkata dengan lembut. Meskipun dia terdengar biasa saja, kata-katanya sangat kuat. Dia kembali ke kantornya tepat dia pergi tempat Tony, berpikir sejenak, dan mengangkat teleponnya. "Tuan tua, ini aku." "Jasper." Tawa hangat Tuan tua Lau terdengar di telepon. "Katakan saja, selama kamu memintanya, keluarga Lau akan memberimu dukungan penuh." Tuan tua Lau jelas tahu mengapa Jasper memanggilnya. Jasper menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil mencoba menekan darah mendidih dalam dirinya, "Tuan tua, saya harus mematahkan tulang punggung Amerika Serikat kali ini." Tuan tua Lau tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Betapa ambisiusnya. Lagi pula itu tidak akan mudah. Mengandalkan hanya pada faktor eksternal jelas tidak cukup, tetapi ekonomi Amerika Serikat sudah bermasalah dengan sendirinya." Dalam pikiran Jasper, akan ada badai yang akan menyapu seluruh dunia dalam waktu 7 tahun. Resesi berikutnya ini akan disebut sebagai krisis ekonomi terbesar dan paling berbahaya dalam sejarah manusia. Karena kemunculannya, ekonomi Amerika Serikat mulai menurun, dan tidak melambat hingga 2020 ketika Jasper dilahirkan kembali. Ini dikenal sebagai krisis subprime. Bab 1747. Banyak orang yang menyadari krisis subprime mortgage, tetapi kesan mereka tentang itu hanya bersandar pada konsep sederhana bahwa tsunami keuangan telah menyebabkan ekonomi menurun, dengan hasil yang paling terkenal adalah bahwa bank investasi awam, salah satu bank besar 4 bank AS, terpaksa ditutup. Namun, Jasper tahu bahwa masalah inti sebenarnya dari krisis subprime mortgage adalah krisis kredit subprime loan. Untuk mendorong konsumsi nasional dan mempertahankan kekuatannya sendiri sebagai negara terbesar di dunia, Amerika Serikat telah lama menerapkan kebijakan pelonggaran kuantitatif moneter. Namun, kebijakan pelonggaran kuantitatif moneter ini tidak sama dengan kebijakan Sunrise Land. Itu pada dasarnya Amerika Serikat mencetak uang kertas untuk kesejahteraan dalam negeri dan penghapusan utang pemerintah sendiri. Apalagi, proses ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Jika itu adalah negara lain yang mencoba ini, tempat itu akan lama hilang dari sejarah. Namun, lain halnya dengan Amerika Serikat. Dominasi keuangan global dan politik militer memungkinkan Amerika Serikat untuk membangun sistem inti, yaitu sistem penyelesaian USD. Nama akademis lengkapnya adalah Sistem Bretton Woods, yang merupakan sistem inti dari adopsi USD global. Sulit untuk dijelaskan secara rinci, tetapi inti dari itu adalah menjadikan USD sebagai mata uang global sambil memastikan kekuatan pencetakan masih berada di tangan Bank Sentral Federal Reserve Amerika. Dengan kata lain, kebijakan pelonggaran moneter Amerika Serikat telah membuat semua negara di dunia yang mendukung penyelesaian USD membayar konsumsi negara yang tinggi, utang yang tinggi, dan kesejahteraan yang tinggi. Dengan cara ini, Amerika Serikat telah memainkan game ini selama beberapa dekade, dan telah berhasil menghindari banyak masalah tiba-tiba dengan membuat orang-orang dari segala penjuru dunia membayarnya. Meski begitu, ini tidak mudah. Kebijakan pelonggaran moneter domestik jangka panjang mengakibatkan kelebihan pasokan uang tunai di pasar dan di dalam bank. Sifat mencari keuntungan dari modal dan mata uang menyebabkan uang tak terelakkan menemukan industri untuk menghasilkan keuntungan. Ketika semua negara di dunia menghadapi masalah ini, uang panas ini akan mengalir ke dua tempat, pasar saham dan real estate. Amerika Serikat tidak terkecuali. Pada saat yang paling gila, yaitu sekarang, selama Anda adalah warga negara AS, Anda tidak perlu melakukan pemeriksaan aset dan kredit sama sekali ketika Anda membeli rumah dengan pinjaman. Selama Anda cukup berani untuk mengambil pinjaman dari bank, mereka akan memberikannya kepada Anda. Penjual dengan panik mempromosikan produk pinjaman bank kepada semua orang untuk keuntungan mereka sendiri, dan untuk memberikan laporan yang layak kepada investor, bank tidak pernah menolak aplikasi dari orang-orang ini. Akibatnya, industri real estate benar-benar panas, dengan imbalan peningkatan tajam dalam rasio utang nasional.
Namun, ada batas waktu untuk pinjaman. Misalnya, untuk pinjaman sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat, bank harus menunggu 10 tahun sebelum mengumpulkan pokok dan bunga sebesar 1,5 juta dolar Amerika Serikat, dengan sendirinya memperoleh 500 ribu dolar Amerika Serikat dalam prosesnya. Jelas, investor bank tidak mau menunggu terlalu lama, jadi bank mengemas sejumlah pinjaman ini dan menjualnya ke perusahaan kredit dengan harga 1,3 juta dolar Amerika Serikat. Setelah perusahaan kredit membeli sejumlah pinjaman ini, mereka mengemasnya kembali dan menempatkannya di pasar untuk dijual. Dengan harga biaya 1,3 juta 100 ribu dolar Amerika Serikat dibagi menjadi 15 saham. Setelah perusahaan kredit memperoleh 200 ribu dolar Amerika Serikat, pinjaman kemudian akan didistribusikan ke dari hutang menjadi aset yang dapat dipinjamkan, yang merupakan pinjaman subprime. Di dalam bank dan perusahaan kredit membuat banyak uang, tapi ini seperti memberi dan menerima permainan. Pada akhirnya, seseorang masih perlu membayar untuk keuntungan ini. Ketika tingkat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat menurun dan pendapatan nasional turun, harga real estate mau tidak mau mulai turun juga. Ketika jumlah pinjaman yang harus Anda bayar melebihi nilai rumah itu sendiri, sejumlah besar pinjaman jatuh tempo pecah. Pinjaman kredit subprime ini secara instan menjadi sampah. Lembaga yang membeli produk pinjaman subprime berbondong-bondong mulai meledakkan posisi mereka, investor kehilangan uang mereka, dan seluruh pasar penuh dengan kesedihan. Ini adalah alasan mendasar untuk seluruh krisis subprime mortgage. Krisis subprime mortgage, krisis keuangan yang telah menghancurkan kekuatan keuangan terbesar dunia, Amerika Serikat, pasti tidak terjadi dalam semalam. Bahkan, sekarang adalah waktu terliar untuk itu. Bab 1748. Pasti ada yang memperhatikan, tapi siapa yang peduli? Selama aku bukan yang terakhir mengambil alih. Kegembiraan masih berlanjut, sesuai dengan jadwal yang direncanakan, dan acara tersebut akan terbang bertahun-tahun kemudian, yaitu tahun 2008. Namun, Jasper ingin mengekspos orang yang dulu shock dan menyingkirkan dukungan Amerika Serikat sekarang. Tuan Tualau terkejut setelah mendengar kata-kata ini darinya. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk mengatakan hal seperti itu. Memang tidak apa-apa bagi warga untuk berbicara dengan santai, tetapi kata-kata dari orang-orang yang telah mencapai level Jasper dalam hal kekuatan dan status sebagian besar adalah fakta. Bahkan orang-orang yang arogan pun tidak akan berani berbicara tentang apapun yang berkaitan dengan pemutusan dukungan keuangan Amerika Serikat. Namun, Old Master Law tidak mempertanyakannya secara rinci. Sebaliknya, dia hanya bertanya sederhana. 7 kata ini menunjukkan semua dukungan dan kepercayaannya pada Jasper. Jasper, yang merasakan kasih sayang, menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Tua Hukum, yang perlu Anda dan hukum lakukan adalah berusaha sekuat tenaga untuk mempersingkat pasar kredit subprime di Amerika Serikat. Itu saja. Tuan Tua Lau terdiam sejenak, lalu angkat bicara, baiklah, aku akan meminta Zakari untuk atau menghubungimu. Dia bahkan tidak bertanya mengapa, dia juga tidak bertanya tentang kemungkinan ini berubah berhasil. Jasper mengepalkan tinjunya. Hanya dengan dukungan dan kepercayaan dari Tuan Tua Lau, dia harus mencoba yang terbaik untuk membuat masa depan yang lebih baik. Setelah dia mengakhiri panggilan dengan Old Master Lau, dia melakukan panggilan kedua. Panggilan itu ditujukan kepada Gale. Telepon dijawab oleh bendaharanya. Setelah menyampaikan pesan, Jasper harus menunggu beberapa saat sebelum Gale datang ke barisan. Aku benar-benar tidak ingin menjawab telepon ketika aku tahu itu yang kamu panggil, anak licik. Jasper tertawa setelah mendengar suara Gale. Apakah ini pujian dari Tuan Tua Hurlbut kepadaku sebagai anak muda? Huff, ludahkan saja. Gale mendengus dingin. Pinjamkan aku uang untuk dibelanjakan. Jawaban Jasper sederhana dan kasar seperti dia tertawa. Meskipun Jasper tidak bisa melihat milik Gale ekspresi, dia bisa mengatakan bahwa itu buruk. Melihat Gale tidak mengatakan apa-apa, Jasper hanya bisa melanjutkan. Tuan Tua Hurlbut, jangan marah. Hanya perlu 800 miliar. Ada suara kaca yang jelas jatuh dan pecah di ujung telepon. Gale menggeram dan berkata, Jasper Line, kau anggap aku apa? Apakah Anda di sini untuk merampok saya? Bahkan jika Anda berada di sini untuk merampok, Anda setidaknya harus mengambil sejumlah uang yang masuk akal. Bahkan biaya peti mati tidak sebanyak uang yang Anda minta. Anda baru saja meminta 800 miliar dolar Somer saat Anda membuka mulut. Jasper cukup pintar untuk menjauhkan ponsel dari telinganya, lalu melanjutkan setelah Gale selesai berbicara. Lihat dirimu, kamu sangat mudah marah.
Lebih baik kendalikan emosimu dengan baik, apalagi saat kamu sudah tua. Tuan Tua Hurlbut, mari menjadi nyata. Anda mungkin tidak memiliki banyak uang tetapi saat Anda memintanya dari kamar dagang, mereka pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan uang untuk Anda. Jika Anda di sini untuk uang, tersesat. Gale mengamuk saat dia berkata. Jasper mengangkat bahu dan berkata, baiklah kalau begitu, tidak apa-apa jika kamu tidak memberiku uang. Saya akan menjatuhkan orang-orang bisnis dari Hadok yang saya temui. Selain itu, dengan kekuatan JW, bahkan jika kami tidak dapat mengalahkan mereka, kami setidaknya dapat mengusir para pebisnis dari Hadok dari 4 kamar dagang utama. Aku cukup yakin tidak ada yang salah dengan itu, kan? Bab 1749. Gale sangat marah, dan apapun yang dikatakan Jasper memperburuk kemarahannya hingga hiperventilasi. Anak licik, kamu dalam situasi yang sulit, dan kamu masih berani mengancamku. Ketika menangani Hadok Mining Group dan melakukan bisnis di seluruh negeri, Anda hanyalah anak kecil. Beraninya kau mengancamku. Jasper menghela nafas dan menjawab, dengan hormat Tuan, tahukah Anda, senior seperti Anda akan selalu menunjukkan usia setiap kali mencoba mendiskusikan masalah dengan Anda, dan itulah yang selalu saya takutkan. Ya, sangat memahami fakta bahwa Anda memulai lebih awal, dan salut dengan kemampuan Anda untuk berhasil dalam bisnis Anda mengingat banyak keadaan selama periode itu. Sejujurnya, Anda adalah yang terkuat dari kamar dagang 4 besar di negara kita dan tidak ada yang bisa bersaing dengan Anda, bahkan 3 lainnya. Jika Anda 10 atau 20 tahun lebih muda, aku tidak akan pernah memberitahumu semua ini. Tapi sebenarnya, kamu tidak lebih muda dan aku ingin kamu sangat jujur padaku. Seberapa besar dampak yang akan dimiliki JW jika mencoba menjatuhkan salah satu kamar dagang 4 besar di negara kita? Kata-kata Jasper tidak mengejutkan Gale, malahan Gale membalas dengan tawa sarkastis. Anak licik, apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki suara dalam lingkaran bisnis negara kita? Tidak diragukan lagi JW adalah perusahaan besar, tetapi tidak memiliki fondasi yang stabil. Berapa banyak lagi kesengsaraan yang menurut Anda bisa ditangani? Saya harus mengakui bahwa Anda mampu. Tidak ada yang mengira Anda bisa membangun perusahaan besar seperti ini dalam waktu sesingkat itu. Ya, korporasi itu besar, tapi itu hanya struktur kosong. Berapa banyak waktu yang Anda miliki untuk membangun fondasi yang kokoh bagi perusahaan Anda? Kau ingin menghancurkan Hadok? Tentu, silakan. Harap diingat, ketika Hadok dihancurkan, JW juga tidak jauh dari selesai. Tidak perlu banyak rugi, saya sudah tua dan sudah memiliki kaki di kubur. Jika Anda menyerang perusahaan Anda terlebih dahulu, itu berarti saya iri pada Anda. Namun, di sini Anda mencoba untuk menantang saya, jadi siapa yang akan menilai saya bahkan jika melawan? Orang tua ini. Jasper mengerutkan kening. Situasi ini terlalu sulit untuk ditangani. Tapi ya, dia membangun Hadoknya dari awal dengan kedua tangannya sendiri. Bagaimana orang seperti dia bisa dikalahkan dengan mudah? Untuk waktu yang lama, hubungan antara Jasper dan Gale tidak jelas. Mereka bukan teman atau musuh. Mereka mengambil keuntungan satu sama lain tetapi pertahanan mereka selalu naik. Mereka lebih seperti dua pesaing terkuat di bidang bisnis. Tidak ada musuh atau teman mutlak dalam hal bisnis. Dalam beberapa hal, Jasper harus berterima kasih kepada Gale atas kesuksesannya. Gale tidak pernah memperlakukan Jasper sebagai musuhnya, dan dia menjauhi Jasper ketika JW masih tumbuh. Saat itu, akan sangat mudah bagi Gale untuk mengabaikan semua upaya Jasper, tetapi dia tidak melakukannya. Hei Tuan Tua Hurlbut, sudah kubilang jangan terlalu sibuk. Lihat, bukankah kamu terlalu emosional sekarang? Jasper menghela napas lagi. Saya tidak bermaksud agar pinjaman itu gratis. Saya tahu itu jumlah yang besar, tetapi telah melakukan perhitungan saya. Meskipun jumlah yang besar untuk Hadok, sebenarnya tidak akan memiliki implikasi besar. Saya akan mengembalikan jumlah penuh. Beri aku setengah bulan. Saya akan mengembalikan 100 miliar, termasuk bunga lebih dari 20%. Bagaimana itu terdengar? Semuanya bagus. Gale ingin mengatakan sesuatu, tetapi Jasper melanjutkan, Tuan Tua Hurlbut, jangan terburu-buru, tolong biarkan aku menyelesaikannya. Tentu saja saya tidak akan meminta pinjaman 80 miliar dari Anda dengan tangan kosong, saya akan memberi Anda sesuatu sebagai deposit. Tapi bisakah kita membicarakannya nanti ketika perusahaan lain bergabung? Ada beberapa pihak lagi yang berminat. Haruskah kita berkumpul dalam panggilan video untuk membahas lebih lanjut tentang itu?
Gail mengerutkan alisnya dan berkata, kamu baru mulai meminta bantuan dari luar sekarang. Perdagangan dimulai besok. Apakah Anda punya cukup waktu? Jasper tersenyum. Beberapa hal hanya dapat dilakukan pada menit terakhir, jika tidak, orang mungkin berubah pikiran jika mereka punya waktu untuk memikirkan kembali. Metode saya adalah berdiskusi dan membuat keputusan sehari sebelumnya dan memulai semuanya segera pada hari berikutnya. Tidak akan ada waktu untuk mempertimbangkan kembali, dan akan terlambat untuk melakukan sesuatu jika mereka menyesalinya. Lihat, itulah cara mencegah perubahan. Anak yang licik, alangkah baiknya jika kamu menggunakan semua pemikiran rumitmu di tempat yang tepat. Gail menutup telepon setelah dia mengakhiri kalimatnya. Namun, dia tidak menolak proposal itu dan bahwa mereka sudah setengah jalan. Sekarang saatnya untuk berbicara dengan perusahaan lain setelah mendapat lampu hijau dari Gail. Sebenarnya, sisanya bukan orang luar, itu hanya orang lain yang bertanggung jawab atas kamar dagang 4 besar. Ada pangeran kecil, Lord Alvarado, seorang eksekutif tingkat tinggi dari masing-masing dari 4 bank komersial besar, dan Tony dari Bank SBS. Selain mereka, ada juga Adele yang sangat ingin bergabung. Gail adalah yang paling sulit untuk dihadapi dan itulah mengapa Jasper berbicara dengannya terlebih dahulu. Dia harus memastikan bahwa Gail tidak akan melakukan apapun untuk menyabotase pertemuan itu. Sekarang setelah ini diselesaikan, Jasper memberi perintah dan pertemuan virtual diatur setengah jam kemudian. Jasper juga menerima telepon dari Zachary dalam waktu setengah jam itu. Bab 1750. Tuan Tualau telah menyampaikan pesannya kepada Zachary dan Zachary hanya menelepon untuk memberitahu Jasper agar meneleponnya jika dia membutuhkan sesuatu. Setelah ini, Jasper secara kasar menjelaskan rencananya kepada Zachary dan mengiriminya tautan rapat agar dia dapat bergabung dalam rapat. Semua orang yang bertanggung jawab sudah berada di ruang rapat. Mereka semua sudah siap dan duduk di depan kamera web ketika Jasper bergabung. 4 bank komersial besar memiliki prosedur rapat yang lebih ketat. Pertemuan mereka dihadiri tidak hanya oleh seseorang dari manajemen puncak, tetapi juga sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk mencatat dan menuliskan semua yang dikatakan dalam pertemuan tersebut. Mereka membuat konferensi itu terlihat serius dan formal, dan itu sebanding dengan beberapa konferensi lintas industri yang terkenal. Jasper melirik Gail, yang dengan santai meminum tehnya. Semuanya, besok akan menjadi hari untuk menentukan hidup atau matinya Fu. Jadi disinilah saya sekarang, mencoba mengumpulkan semua modal untuk membantu perusahaan saya di saat-saat terakhir. Pangeran Cilik menjawab datar dalam konferensi video, uang bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah berapa banyak yang Anda butuhkan, bagaimana Anda akan membelanjakannya, dan bagaimana Anda akan membayar kami kembali. Jasper mengangguk dan berkata, cukup adil, ini juga harus menjadi perhatian semua orang. Jadi aku tidak akan bertele-tele Bush dan saya akan membuat daftar penawaran sekarang. Selain Haddock, saya mengharapkan 50 miliar. Dari masing-masing kamar dagang 3 besar. Pangeran Kecil dan Tuan Alvarado, aku dengan tulus berharap kalian berdua akan menyisihkan 5 miliar masing-masing. Untuk bank umum 4 besar, saya berharap mendapat pinjaman 50 miliar dari masing-masing bank. SBS Bank dan saya memiliki kesepakatan lain, jadi itu akan dihitung secara terpisah. Jasper melihat ke layar setelah dia selesai. Berapa banyak yang akan disumbangkan Haddock? 80 miliar. Gail menjawab dirinya sendiri. Jasper terkejut. Dia bahkan belum memberitahunya tentang hipotek. Apakah ini berarti dia telah setuju? Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Gail. Namun, 3 orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang 3 besar lainnya masih diam. Mereka tampak menunda setelah mendengar jumlahnya. Pangeran Kecil tertawa dan bertanya, bagaimana dengan hukum? Hukum sudah masuk. Semua orang tercengang dengan jawaban Zachary. Untuk keluarga seperti Delaus, apa arti sebenarnya dari all in? Itu berarti bahwa hukum mempertaruhkan semua yang mereka miliki untuk Jasper. Seluruh keluarga. Semuanya. Seseorang hanya akan memperlakukan anak-anak mereka yang berhubungan darah dengan cara ini. Semua orang, termasuk Tony, berbalik dan menatap Jasper dan Zachary dengan tatapan aneh. Bibir Pangeran Kecil berkedut dan dia bertanya, bagaimana dengan SBS Bank? Tony berdeham dan menjawab, bakat terbaik dari SBS Bank akan berada di bawah komando Jasper. Dokumen hukum mengenai itu sudah ditandatangani. Awalnya, para eksekutif tingkat tinggi dari 4 bank komersial besar berpikir bahwa Jasper tidak masuk akal.
Namun, dengan pernyataan ini, mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain memasukkan 50 miliar. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.